من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah lewati bab taubat dan sekarang berada di awal bab as-sabr, sabar. Dan telah kita jelaskan di awal bab ini keterangan yang pertama yang Syekh rahimahullah ta'ala sebutkan kepada kita, yaitu tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan kita sudah mendapatkan banyak ilmu melalui ayat itu serta makna dari kesabaran. Selanjutnya, qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa qala ta'ala وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bersumpah. Ini firman Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan dengan sumpah. Walanabluwannakum. Dari mana kita tahu sumpahnya? Kalimat la. Ini waqi'ah fi jawabil qasam. Dia terletak sebagai jawaban dari sumpah. Ada sumpah sebelumnya. Lam ini merupakan kalimat yang mengikat sumpah dengan kalimat ini. Dan lam sendiri ini berfungsi menguatkan. Jadi Allah bersumpah betul-betul nablu. Kami akan bala, timpakan bala. Kemudian diakhiri dengan nun taukid.
Sumpah, lam taukid, kemudian nun taukid. Allah bersumpah, sungguh betul-betul pasti kami akan bala kalian. Kalau Allah sudah seperti itu, tidak mungkin tidak ya. Pasti kita akan kena bala. Apa balanya? Bisyai' minalhamdulillah, bisyai' saja. Bukan sepenuhnya. Syai', sesuatu, sedikit. Minal ju', minal khawf, sedikit dari ketakutan. Jadi bagaimanapun mengerikannya yang menimpa di dunia itu sedikit saja. Sebab kalau ketakutan yang sebenarnya, maka orang akan binasa menghadapinya. Sedikit. Wal ju' dan lapar, sedikit juga. Wa naqsin minal amwal wal anfusi wat thamarat. Yang ketiga, kekurangan dari harta, kekurangan jiwa, dan kekurangan at-thamarat, hasil kebun, sawah, tanaman, dan seterusnya. Setelah Allah tegaskan sumpahnya ini untuk membala kita dengan berbagai jenis bala ini, Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Wa basyiris shabirin." Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi luar biasa. Ternyata maksud utama adalah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Dan kabar gembira ini harus melewati proses supaya ada as-sabirin, orang-orang yang bersabar. Sebelum kabar gembiranya kepada orang yang bersabar. Dan tidak ada orang yang bersabar kalau tidak ada sesuatu yang dia harus sabar di atasnya. Hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan berbagai ketetapan dalam kehidupan dunia ini. Karena itulah jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sifat orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Orang-orang yang kekal dalam neraka. Adh-dhannina billahi dhannas saw'. Orang-orang yang menyangka kepada Allah dengan sangkaan buruk. Sangkaan yang ghairal haq. Yang ghair al-haq, bukan sangkaan yang benar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perhatikan ayat ini. Wala nabluwannakum. Kita sudah jelaskan ada sumpah, ada lam penguat, dan ada nun taukid. Kalau seandainya Allah mengatakan saya akan bala kalian, sudah jelas pasti itu? Karena Allah yang mengatakan saya akan uji kalian. Apalagi kalau Allah sumpahi, Allah kuatkan dengan lam, Allah tegaskan lagi dengan nun taukid. Kalau begitu kita tinggal menerima. Kita hamba, sadarkah kita hamba? Harus siap menerima kemauan pencipta yang mengatur kita, yang menguasai kita. Tapi ingat, ini bukan menzalimi. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Tapi bala ini dimaksudkan untuk kebaikan hamba sendiri. Emas. Yang kita ambil dari tanah itu tidak akan menjadi emas murni, kecuali harus melewati pembakaran yang sangat dibakar dan dibakar, dipanaskan dan dipanaskan sampai derajat tertentu, barulah bisa terurai. Barulah bisa terurai dengan unsur-unsur lainnya.
lahirlah kemurnian emas yang mempunyai nilai. Kita ingin memiliki nilai, harus melewati proses. Wala nabluwannakum. Lagi pula jamaah, ingat, kafir dan beriman semuanya dapat. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai sekalian manusia, kafir beriman dipanggil oleh Allah. Innaka, sungguh kamu, kalau memang kamu manusia, bukan monyet, bukan sapi. Sapi saja ada ujiannya. Kalian yang namanya manusia, kadihun. Ini kata sifat. Kadih. Kadihun ila rabbika, kepada Rabb engkau kadahan. Kadih kata sifat yang dikuatkan dengan kata kadahan. Berarti betul-betul kadih dan tidak boleh tidak. Apa itu kadih? Orang yang berusaha, yang dalam usahanya dia harus susah. Yang dalam upayanya dia harus menghadapi cobaan, rintangan. Dan semua usaha kita, benar atau tidak, itu adalah kadihnya kita. Dan pasti ila rabbika, kepada Rabb engkau, kadha famulaqi, maka segera hamba manusia seluruhnya akan menjumpainya. Kalau begitu, siaplah menerima. Sementara tidak ada yang bisa menerima kecuali hanya orang-orang yang bersabar. Disinilah hebatnya kesabaran. Kesabaran tanpa kesabaran tanpa tanpa kesabaran dalam kehidupan dunia adalah kehidupan yang penuh dengan bencana. Sebab apa? Pasti dapat cobaan. Itu kan pedih. Tidak sabar, lebih pedih lagi keadaannya. Dia akan merasakan kepedihan di dunia, alam barzah dan di akhirat akibat ketidaksabaran. Tapi kalau orang memiliki kesabaran, tetap pasti dapat cobaan. Tapi cobaan itu melalui kesabaran melahirkan nilai-nilai harta-harta yang tiada tandingannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang memerlukan sabar. Kalau seandainya Allah tidak wajibkan bersabar, maka wajib kita wajibkan diri kita untuk bersabar. Tapi karena baiknya Allah perintahkan sabar kepada kita. Dalam Quran sekitar 90 kali Allah menjelaskan tentang sabar dalam Al-Quran. Hebatnya itu perkara sabar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa cobaan Allah? Bisyai, dengan sesuatu. Allah tidak katakan bikullin minal khawf, dengan segenap, dengan seluruh ketakutan. Tidak, bisyai, dengan sesuatu saja. Minal khawf, dari al-khawf, takut. Ini dulu, takut. Kemudian lapar, kekurangan harta. Kenapa takut didahulukan dari lapar? Antum lebih suka takut atau lapar? Bagaimana keadaan orang yang takut dengan orang yang lapar? Orang yang lapar bisa tidur nyenyak ya. Iya. Tapi kalau orang yang takut, orang yang gelisah, orang yang khawatir, dimanapun dia berada, di luar penjara, dalam penjara, punya harta, tidak punya harta, dia tidak akan tenang hidup di muka bumi. Ini yang pertama disebut. Sebab ini paling berbahaya. Al-khawf, ketakutan. Pakai al, takutnya. Berarti mencakup berbagai jenis takut. Ada takut yang muncul karena perbuatan yang telah lalu. Ada yang takut yang muncul sesuatu yang kita alami sekarang. Ada jenis-jenis takut
Karena sesuatu yang kita wanti-wanti bagaimana nantinya ya. Bagaimana nantinya ya. Iya. Seorang anak SMA misalnya yang akan ujian. Gimana nantinya ujian? Atau seorang sarjana mau ujian PNS. Bagaimana nantinya? Padahal belum ujian ini sudah ada kekhawatiran. Itu takut. Karena sesuatu yang wanti-wanti. Atau misalnya tersebar berita, akan ada pemecatan dalam perusahaan ini. Oh dia di perusahaan itu. Saudara takut? Kemudian besoknya, teman duduknya sudah dipecat. Tambah takut. Ini takut dari sesuatu yang akan datang. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa lepas dari hal ini. Setiap orang harus melewati proses khauf ini terus. Melepas? Melepas gimana caranya? Mati? Tidak ada. Lagi mengerikan takut setelah mati. Ketakutan setelah mati itu lebih mengerikan. Maka mau menentang mau jadi Tuhan. Kalau begitu tinggal bersabar. Tapi ingat, Allah tidak menzalimi. Allah menguji hamba sesuai dengan keadaan hamba. Allah yang memilih ingin diuji apa. Secara langsung tidak langsung kita yang menentukan ujian kita. Dan Allah Maha Adil. Kita yang menentukan. Semakin hebat agama seseorang, semakin besar cobaannya. Semakin luar biasa keberagaman seseorang, semakin hebat. Allah pasti akan menimpakan bala berupa takut. Dan takut banyak sekali jenisnya. Baik. Kemudian muncul kelaparan. Kelaparan bentuknya ada bentuk kelaparan paceklik, kekurangan air, Ini kelaparan. Tapi ada juga kelaparan makan dia. Habis satu piring tidak kenyang. Tambah lagi. Tidak kenyang. Tidak ada berkah dari dan manfaatnya kelaparan. Karena penyakit. Tiap-tiap orang akan mendapatkan. Pasti. Disesuaikan dengan keadaannya masing-masing. Terserah antum jadi pejabat, jadi bawahan, jadi aparat, jadi rakyat, pengusaha, bukan pengusaha, punya uang, tidak punya uang, pasti dapat ini. Kalau begitu bukan punya uang atau tidaknya yang jadi pikiran. Bagaimana bisa bersabar. Itu pikirannya orang beriman. Ada orang berpikir, saya kalau sudah jadi pegawai, anasa nih, remedi. Sudah jelas itu kita sudah akan makan itu. Pegawai itu paling takut kalau naik BBM. Tapi kalau orang di desa, terserah mau naik berapa, tidak peduli. Apalagi kalau memang dia tidak pakai bensin, dia hanya naik sepeda. Dia memasak tidak pakai minyak. Dan bersyukur dia, harga beras meningkat. Apa susahnya? Orang-orang yang tidak punya kerjaan, tapi tiap hari kerja, mencari. Tidak peduli, naik dalam masalah. Tetapi kalau orang yang sudah punya gaji, gajinya per bulan tetap. Sementara kebutuhan meningkat. Tidak cukup ini.
mau pergi kerja. Ya, ada pekerjaan, tetap sudah dari jam sekian sampai jam sekian. Tidak punya. Rata-rata tidak punya kemampuan menghadapi perubahan. Akhirnya korupsi. Jadi berpikirnya jangan bagaimana anak saya jadi pegawai. Bukan itu cara berpikir yang benar. Bagaimana mereka mampu bersabar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa naqsim minal amwal wal anfus wat thamarat. Cobaan ketiga, wa naqs kekurangan minal amwal dari harta, kekurangan harta. Macam-macam ya, sebab kekurangan harta. Boleh jadi kecurian, boleh jadi kebakaran, boleh jadi kehilangan ini, boleh jadi gagal terusnya. Wal anfus, kekurangan jiwa, kematian. Mungkin juga masuk dalam kekurangan jiwa, dia tetap masih hidup, tetapi apa? Kemampuannya berkurang. Tua miram. Kalau dulu dia masih bisa lari 1 kilo full tanpa berhenti. 100 meter mau habis nafasnya sudah. 100 meter mau habis nafasnya sudah. Berkurang. Persis perjalanan. Bulan mengecil, bulan hilal dulu ya. Bertambah tingkatannya, bertambah besarnya, bertambah tingkatannya, bertambah besarnya sampai di tengah bulan purnama. Tapi kemudian berkurang dan lenyap. Wattamarat, dan kekurangan at-tamarat, hasil kebun, hasil panen. Ini jelas sekali kita alami semua. Kita alami semua. Dan ini Allah pasti turunkan. Jadi ini pasti Allah turunkan. Sementara sikapnya orang gimana sekarang? Apa yang dilakukan orang terhadap yang seperti ini? Ketakutan, bencana ini, kelaparan, kemiskinan, kekurangan ini, penyakit, kematian, musim paceklik, gagal panen, harga coklat turun, harga ini yang naik, harga terus seperti itu. Apa yang dilakukan oleh negara, masyarakat, orang-orang berpikir? Mereka memahaminya sebagai apa? Banyak orang tidak sadar melihat kenyataan ini. Satu, tidak sadar bahwa itu bala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak tidak sadar itu bala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kita akan kena. Apapun persiapan kita. Siapa orang yang paling kaya sekarang? Tetap dia harus mengalami kemiskinan. Dia harus mengalami kelaparan. Ada saja. Kalau misalnya dia sementara mogok mobilnya, belum makan, uangnya banyak sekali nih. Tapi dia mogok di tengah hutan, tidak ada signal. Dia harus menunggu berjam-jam. Lapar sudah. Banyak sekali cara. Jadi yang pertama, banyak orang tidak sadar bahwa itu adalah bala dari Allah. Yang kedua, banyak yang tidak sadar bahwa bala ini pasti Allah turun. Yang ketiga, banyak yang tidak sadar bahwa ketika mendapatkan musibah, bahwa bala itu hanyalah sedikit, sebahagian kecil saja. Bukan takut yang seutuhnya. Bukan kelaparan yang sepenuhnya. Bukan kekurangan harta jiwa dan hasil tanaman yang sepenuhnya. Kecil.
Yang selanjutnya lebih banyak lagi yang tidak paham. Iya, hikmah di balik bala ini. Hikmah di balik bala. Karena itu banyak berburuk sangka, salah sikap, dan seterusnya. Yang selanjutnya lebih banyak lagi. Apa yang harus dilakukan di saat menghadapi bala? Harus bisa mengambil pelajaran dan mampu bersabar. Yang selanjutnya lebih banyak lagi tentang cara bersabar yang benar. Coba lihat jenjang-jenjang ini. Padahal yang pertama itu sudah banyak yang terseleksi itu tidak paham bahwa ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak bilang apa? Fenomena alam. Ini kan memang karena musim ini. Ini kan. Iya. Kalau dukun-dukun, oh ini karena keseimbangan air dan api. Tengok-tengoknya. Masukkan lagi ke TV. Iya. Paranormal. Iya. Paranormal orang yang betul-betul tidak normal. Siapa mereka memahami cara berpikirnya? Cara berpikir orang yang paling bodoh di muka bumi. Alam ini dipengaruhi oleh efek api, tanah, udara ini. Ini film kartun itu cara berpikir seperti itu. Iya kan? Film kartun itu, filmnya Naruto. Iya. Ada kekuatan petir, ada kekuatannya dari tanah, dari ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih mengherankan lagi kalau ternyata Gunung Merapi meletus karena petruk yang marah. Kebodohan, mimpi, khayalan. Hal yang pertama kan, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Banyaknya jenjang itu yang harus ditembus oleh manusia. Dia harus punya ilmu, memahami semuanya. Tapi kalau kita baca satu ayat Al-Quran, Masya Allah, tembus semuanya. Terang semuanya. Bisa langsung terlihat kan? Yang penting kita yakin. Keterangan dari Allah yang memberimu, langsung terlihat semuanya. Inilah makna Al-Quran sebagai cahaya. Bisa melihat cahayanya sudah. Itu cahaya Al-Quran. Terlihat itu perkara. Dan kita bisa melihat kebodohan. Profesor, doktor berkomentar. Profesor ini berkomentar. Ahli ini berkomentar. Melihat kejadian ini. Naik turunnya pasar. Penyakit ini. Berkomentar. Lalai semuanya. Itu bala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun yakin, ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ragu bahwa itu adalah perkara pasti yang Allah sumpahi. Ingat Allah sumpahi ya. Karena itu, datang satu bala, ini teguran dari Allah ini. Lewat juga tidak ada. Tidak ada teguran. Sekedar menyadari, kalau datang dari Allah ini. Tinggal dia nanti lewatnya. Dia tidak mau mengambil pelajaran. Teguran datang lagi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syai'in minal khauf. Ini sedikit saja. Kadang orang terlalu melihat, kejamnya alam, kejamnya ini, macam-macam, melihat luar biasa, memang sangat mengerikan, tetapi tetap bisyai, itu syai saja, sedikit minal khauf, sedikit dari kelaparan, sedikit kekurangan harta, kematian. Dan tidak semuanya Allah binasakan dengan tsunami.
Masih berapa persen dari penduduk Indonesia? Saya mengerikan. Ratusan ribu. Kita hanya berapanya dari ratusan ribu? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau hikmah. Yang banyak buruk sangka. Di antara buruk sangka, akhirnya karena tidak bisa, Allah tidak bisa dipahami nih. Ini bukan datang dari Allah. Berarti kalah yang pertama ya. Ini yang berbicara siapa? Profesor, bukan, belum sampai profesor. Doktor Al-Quran. Al-Quran apa itu yang dia pelajari? Jelas-jelas sekali Allah mengatakan, kami turunkan. Allah yang ini bukan datang dari Allah. Keimanannya terhadap takdir yang baik dan yang buruk hancur. Apalagi kalau berbicara tentang jalan keluar. Jalan keluar. Sudah. Berkomentar semuanya, jalan keluarnya kemana? Banyak kepada kesyirikan, banyak kepada kekafiran, banyak kepada dosa, banyak kepada maksiat, banyak kepada minimal kepada perkara yang masuk akal tetapi tetap tidak bermanfaat. Kira-kira jalan keluar apa yang telah berhasil diupayakan oleh negara Jepang dengan semua profesornya untuk menghadapi gempa, badai di negerinya? Jalan keluar apa? Sampai sekarang tidak ada jalan keluar. Tinggal menunggu bencana selanjutnya. Kebodohan. Tetapi syaitan poles dalam bentuk ketakaburan kebodohan ini. Poles dalam bentuk ketakaburan, dan banyaknya orang tertipu atas kebodohan dan ketakaburan ini. Saya dipoles apa? Dikasih gempa dengan skala 5. Hebat sudah. Bisa menghancurkan ini ketika dekat titik gempa. Mereka bisa antisipasi. Buatkan teknologi ini. Dengan susah payah, banyaknya biaya, capeknya berpikir terus. Padahal datangnya gempa itu sebab utamanya adalah kesyirikan mereka menyembah matahari. Kebodohan mereka mempertuhankan banyak sekali patung. Berhasil. Datang gempa selanjutnya 5. Berhasil, tenang. Dikasih tenang dulu. Langsung menyusul 7. Hancur semuanya, bertambah hebat. Kalau begitu apa yang dilakukan? Jadi seolah-olah Allah suruh, ayo, capek-capek betul kok, baru kemudian hancurkan saja. Ini betul-betul bodoh, betul itu. Begitu saja hidupnya. Dipaksa berpikir, dipaksa berusaha, dipaksa. Tapi apa hasilnya? Bencana tetap bencana. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus betul-betul bisa memahami banyak sekali perkara. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, setelah Allah pastikan semua itu, apa akhir ayat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyir", beri kabar gembira, as-sabirin, orang-orang yang bersabar. As-sabirin kata sifat, sabar telah menjadi sifat baginya. Jadi sumpah Allah secara pasti untuk menurunkan bala, ternyata maksudnya adalah Allah telah menyiapkan kondisi kebahagiaan yang tiada tandingannya bagi orang yang berhasil menghadapi cobaan.
Ini luar biasa. Ternyata di balik sesuatu yang sangat menakutkan itu ada kebahagiaan yang menenggelamkan rasa takut. Yang mana kebahagiaan dan kehebatan ini harus dilewati melalui ini, supaya lahir as-sabirun, as-sabirin, orang-orang yang bersabar. Ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang yang tidak bisa memahami hikmah. Ini juga makna dari makna lutf, kelembutan Allah Subhanahu wa taala yang sangat halus, sangat halus. Orang-orang tertentu yang mampu melihat perkara ini. Banyak-banyak di antara kita nanti apa? Nanti nampak jelas, oh baru ternyata yang Allah inginkan ini akhirnya. Tapi kalau orang mempunyai ilmu, punya pengalaman, punya keimanan, punya pendalaman, punya pikiran yang sangat mendalam, maka di awal cobaan, di saat dia menghadapi goncangan takut, dia sudah bisa melihat. Wa basyiris sabirin. Ini membuat dia tenang. Tetapi apa? Harus siap menghadapi cobaan yang lebih besar, supaya kabar gembiranya lebih besar. Inna ibamal jaza ma'ibamil bala. Sungguh besarnya pahala pasti bergandengan dengan besarnya coba. Dari sinilah jamaah kita perlu belajar tentang sabar. Apa yang disebutkan tadi tentang jenjang-jenjang tadi itu? Jenjang apa? Jenjang kekaburan. Jenjang kegelapan. Ini harus ditembus oleh banyak. Baru seseorang bisa memahami. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Innama, hanya saja atau tidaklah, betul-betul yuwaffa, dipenuhkan, as-sabirun, orang-orang yang bersabar, ajrahum, pahala mereka, kecuali hanya dengan cara bi ghairi hisab, tanpa hisab. Coba perhatikan ayat ini. Ini ayat yang paling hebat yang menjelaskan tentang pahala kesabaran. Melihat Allah tegas mengatakan innama. Kalimat inna asalnya itu beramal, menasab dan merafa. Hanya dia pakai ma. Sehingga dia tidak bisa beramal. Tetapi makna penguatnya tetap ada. Allah kuatkan bahawa tidaklah yuwaffas sabirun. Yuwaffa, dipenuhkan kepada siapa? As-sabirun. Ya, kata sifatnya sama di atas. Wa basyiris sabirin, kata sifat. Tidaklah dipenuhkan kepada as-sabirun, orang-orang yang bersabar. Dipenuhkan apa? Ajrahum, pahala mereka. Kecuali hanya dengan cara bi ghairi hisab, tanpa hisab. Kita yakin ada hisab, perhitungan amalan, dan bahagianya ketika pada saat proses hisab, kita menerima, kita dihisab dengan hisab yang ringan. Itu sudah merupakan kebahagiaan. Ketika amalan kita diterima dengan tangan kanan kita. Ketika timbangan kebaikan kita lebih berat. Tapi untuk yang bersabar itu tidak melewati proses hisab. Pahalanya tidak bisa dihisab. Pahalanya tidak bisa dibilang, melewati bilangan, melewati ukuran.
hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ini amalan apa ini? Ini kesabaran. Hanya jangan terburu-buru. Sabar dalam pembahasan kita luas. Dan kita sudah lewatkan. Sabar ini mencakupi 3. Sabar yang paling rendah dulu. Sabar dalam menghadapi cobaan, musibah yang menyakitkan. Yang kedua, lebih hebat dari itu, sabar terhadap larangan. Lebih hebat lagi sabar dalam melakukan perintah. Coba perhatikan ayat sebelumnya, wabashir, beri kabar gembira. Kabar gembiranya yang disebutkan apa? Sebab melingkup segala pengkhabaran gembira. Untuk siapa? As-sabirin, bagi orang-orang yang bersabar. Ini kabar gembira total, kebahagiaan total. Bagi siapa? As-sabirin. Kemudian ayat kedua, pemberian pahala, pemenuhan pahala untuk orang-orang yang bersabar tanpa hisab. Yang saya ingin tekankan jamaah, kabar gembira dan pemberian pahala tanpa hisab ini untuk mereka as-sabirin dan as-sabirun dalam ayat ini. Dan kedua kata ini kata sifat. Kita ingin miliki, jadikan sabar sebagai sifat. Dan ini ilmu yang perlu betul dicermati. Ilmu ini untuk orang-orang yang rajin sholat, rajin pengajian, mendekat, ingin belajar agama, perlu betul paham. Masyarakat awam tidak bisa terlalu dipahamkan ke situ. Bisa patah semangat. Pokalana, batalana, susana. Tapi kalau orang yang sudah berjalan, rintangan harus dilewati, dan jalan yang ditempuh harus dia sadari bahwa apa? Pemberian pahala yang hebat dalam Quran dan Sunnah itu terhadap orang-orang yang sudah menjadikan perbuatan itu sifat. Coba lihat ayat apapun. Sedikit marah-marah. Enggak sabar. HP-nya saja enggak sabar ya, orangnya insyaallah. Ikut juga HP-nya. Insyaallah tidak. Baik. Coba lihat ayat-ayat. Qad aflahal al-mu'minun. Bukan hanya sekedar beriman ya. Al-mu'minun kata sifat seperti itu. Pokoknya ayat yang menjelaskan tentang keutamaan besar. Itu untuk kata sifat itu. Bukan sekedar sholat, bukan sekedar berdakwah, bukan sekedar belajar, bukan sekedar membaca Quran, bukan sekedar. Lis-shaimi farhatan. Lis-shaim kata sifat. Bagi as-shaim kata sifat. Ada dua farhatan, dua kebahagiaan. Kebahagiaan pada saat berbuka, kebahagiaan lebih hebat lagi pada saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk as-shaim. Mereka yang puasa telah menjadi sifat baginya. Dan ini harus melewati proses. Kita ini, kalau kita pahami semua ini, baru proses apa? Proses belajar, paham, yakin. Selanjutnya, masih terus harus diupayakan terus menerus. Itu pun ilmunya. Mungkin hari ini masuk, saat ini masuk, keluar. Keluar juga. Perlu pengulangan lagi, diulangi lagi di majelis yang lain.
oleh ustadz yang lain, atau dalam kitab yang lain, atau di majelis yang sama, diulangi terus. Ini yang harus kita upayakan. Demikianlah manusia. Kita sadar diri kita. Harus sadari diri kita itu lemah. Karena itu, sehebat apapun upaya kita, maka doa, isti'anah, permintaan, ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh lepas. Karena itulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in harus bergandengan. Dan nanti dua ini ada, barulah ada jawaban dari Allah, hada baini wa baina abdi. Inilah antara saya dengan hamba. Antara kita dengan Allah di sini. Bukan hanya iyyaka na'budu, beribadah kepada Allah. Sekedar mengupayakan bagaimana bersabar, bertobat, sholat. Itu ibadah. Membuktikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak mau iyyaka nasta'in, mustahil. Tidak akan bisa. Kita berada dalam bencana besar. Jelas ya? Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata sifat sahabat ini. Mereka diberi pahala bighairi hisab, tanpa hisab. Amalan-amalan lain ada hisabnya ya? Iya, tapi ini bighairi hisab. Ini bighairi hisab. Dan ada hadits Nabi sallallahu, ada amalan tanpa hisab pula. Iya. Terlewat dalam kitab Tauhid. Umat Muhammad SAW, yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tanpa hisab, tanpa azab. Hebatnya. Apa sifatnya? Mereka tidak minta diruqyah, tidak minta dikai, tidak melakukan tathayyur, menyatakan kesialan kepada ini dan itu. Sifat intinya apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Ini apa ini? Ini kesempurnaan iyyaka nasta'in. Dan bisa lepas. Kalau kita pelajari satu jenjang, ini sabar namanya kondisi beragama. Paham ya? Kondisi beragama. Kalau kita belajar tawakal, itu kondisi beragama pula. Ibadah juga. Kalau kita belajar tentang sidq, jujur, itu kondisi beragama. Ibadah juga. Kalau kita belajar tentang taubat, itu kondisi beragama. Itu ibadah pula. Kalau kita praktekkan, nanti akan ketemu. Iya. Oh, ternyata hubungannya ke sini. Itu paham yang Allah beri kepada tiap-tiap orang. Yang jujur dalam berilmu, jujur dalam berkeyakinan, jujur dalam beramal, Allah akan beri paham. Dan inilah perbedaan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Paham. Yang kadang paham ini sulit diungkap. Tetapi orang memahaminya. Sini. Kadang ada orang yang diberi paham, dia sulit mengungkap. Dia hanya mengatakan ini kayak tidak bisa. Tapi dia susah membahasakan kenapa sampai lahir kesimpulan itu. Ini orang-orang yang melewati banyak sekali peristiwa bersamaan dengan ilmu yang benar dari Quran dan Sunnah. Mereka melewati keadaan demi keadaan, kondisi demi kondisi dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat yang memberi ilmu kepada kita tentang sabar. Semoga hal ini ada manfaatnya. Lebih dalam Quran yang mohon dimaafkan. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillah. Ada seorang faqih yang pernah berkata di mimbar Jumat bahwa ketika nas Al-Quran atau hadis bertentangan dengan kebutuhan manusia secara umum, maka didahulukan kebutuhan manusia. Apabila jika didahulukan nas, akan timbul kekacauan atau sengketa
Dan dalam kondisi ini nas Al-Quran tidak apa-apa ditinggalkan. Kemudian dia memberi contoh ayat waris. Jika pembagian laki-laki dan wanita dibanding 2:1 diterapkan, maka akan muncul sengketa antara seorang laki-laki dan saudara perempuan. Maka dalam kondisi ini nas Al-Quran ditinggalkan dan warisan dibagi rata. Sebab tujuan dari syariat adalah agar tidak terjadi kekacauan. Semua agama, semua pemikir, ahli fikih, ini dalilnya supaya tidak terjadi kekacauan. Dengan cara berpikir ini, semua agama benar. Maka jika penerapan nas memunculkan pertikaian, maka ditinggalkan nasnya. Pertanyaan, bagaimana hukum perkataan di atas? Kebodohan yang mengarah kepada kekafiran yang nyata. Bagaimana hukum sholat di belakang orang yang mempunyai pikiran demikian? Ya, sholat insyaAllah ta'ala bisa. Hanya orang ini dinasihati, diwaspadai. Orang-orang yang seperti ini, dalilnya, dalil ucapannya tidak ada. Ini hebatnya, ngerinya ini ucapan ini. Keterangan jelas dalam Quran dan Sunnah boleh ditinggalkan dengan akalnya dia. Dengan akalnya dia. Ini bahaya, sangat mengerikan. Ini sangat-sangat mengerikan. Ada ayat dalam Al-Quran, orang-orang yang yattabi'una ma tashabaha minhu, yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Maksudnya ayat ini kandungannya umum, bisa dilariskan sesuai dengan pahamnya dia. Walaupun ada ayat yang jelas memperjelas ayat ini, dia tidak peduli. Yang jelas ayat ini sampai saya digambarkan. Ini apa? Mentakwil. Orang yang sepertinya Allah katakan pengikut fitnah. Dan Nabi mengatakan, kalau kamu lihat orang-orang seperti ini, idza ra'aital ladina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladina samma Allah fahdharuhum. Hadis riwayat Bukhari. Jika engkau melihat orang yang mengikuti mutasyabih, maka mereka lah yang Allah sebutkan dalam Quran, fahdharuhum. Waspadai mereka, tinggalkan mereka. Ini Nabi yang suruh. Tapi yang disebutkan dalam ini lebih mengerikan. Sebab tidak ada ayat. Justru ayat tinggalkan karena akal. Ini apa? Ini agamanya ahli filsafat. Dan orang-orang yang berpikiran seperti ini, orang-orang yang, kalau dari kaum muslimin, orang-orang yang belajar dari orang-orang kafir. Orang-orang yang belajar langsung dari orang-orang kafir. Orang-orang yang belajar dari orang-orang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, walam tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasara selamanya tidak akan pernah ridho sampai kalian mengikuti agama mereka. Ini belajar sama orang seperti ini. Orang-orang yang belajar dari orang-orang yang Allah katakan dalam Al-Quran, wadda kathirun min ahli kitab law takfurun kama kafaru fatakununa sawa. Orang-orang yang betul-betul wadda, sangat menginginkan di dalam hatinya, sangat senang betul dalam hatinya, kalau kalian kafir sebagaimana mereka kafir, agar supaya kalian sama. Jelas? Ini orang-orang seperti ini sangat mengerikan. Dan orang-orang seperti ini biasanya banyak dipakai oleh negara sebab menghalalkan semua yang diinginkan penguasa. Tinggal dicarikan, bisa melalui tinjauan akal ini. Bisa cocok dalam tinjauan akal ini. Yang penting lancar. Jamaah ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat dan sangat mengerikan. Dan ini termasuk musibah besar
Ini termasuk musibah yang menimpa kaum muslimin dan merupakan sebab bencana. Munculnya orang-orang seperti ini dan dibesarkannya orang-orang seperti ini. Waspadai mereka. Orang-orang seperti ini, sebagian sudah meninggal, alhamdulillah. Tetapi tokoh turunan-turunan mereka, binaan-binaannya tetap ada dan tetap ada pengkaderan terus. Ada pengkaderan. Dikader, dididik oleh orang-orang kafir, oleh orientalis. Dan pendidikan orientalis hati-hati ya. Bukan hanya di barat, ada pendidikan orientalis. Di Mesir juga. Hati-hati, di Mesir juga. Itu banyak profesor, doktor, orang kafir, orientalis didudukkan di situ untuk mengajar kaum muslimin. Hati-hati. Jangan bilang orang sudah dari Mesir ini belajar agama di Al-Azhar. Orang tidak sholat saja, antum bisa jumpai di sana. Orang tidak sholat. Padahal bertitel, titel agama. Seakalnya sudah dicuci. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati pencucian otak oleh orang-orang kafir. Kalau di Indonesia ya banyak di YIN. Hati-hati. Tapi tidak semua ada dosa YIN ya. Tapi kadar-kadar mereka hasil binaannya yang dimasukkan juga ke dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari fitnah ini dan mengukuhkan kita dalam agamanya. Subhanallah.